Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gan bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Rikei Gakoi season pertama. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Cerita berlanjut, mahasiswa di lab itu merayakan pesta akhir semester. Sementara itu, Ibarada menyiapkan minuman abok-abokan. Setelah semua minum minuman berdemek, mereka pun bermain bilangan prima. Namun sayangnya Kanade tidak terlalu paham soal bilangan prima. Himuro lalu menjelaskannya dan merupakan masalah matematika terbesar dan belum dipecahkan. Karena kebanyakan minum abok-abokan cap topi sengklek, Himuro lantas oleng dan berpangku sebelah tangan dengan Yukimura dengan lengketnya bagaikan lem takol. Sementara itu Kosuke yang ikut abok-abokan berpangku sebelah tangan juga dengan Ibarada Senpai. Kemudian Kanade juga ikut abok-abokan dan memisahkan hubungan mesra antara Himuro dan Yukimura. Lalu di pertemuan itu Himuro menjadi seorang princess layaknya pada cerita Cinderella. Setelah acara jojing dengan Yukimura, dia pun cabut dan meninggalkan sendal swallow. Yukimura pun lalu mencari pemilik sendal swallow tersebut dengan menganalisis DNA dari pemilik tersebut. Sampai akhirnya dia menemukan princess yang rupanya adalah Himuro. Namun Kanade menjelaskan untuk mencari pembuktian cinta pada agenda hari tersebut. Meeting hari itu pun usai dan sama sekali tidak ada kemajuan progres penelitian. Pada pagi hari itu Ikeda Sensei bermain dingdong dengan Kosuke. Lalu Ikeda pun menanyakan judul penelitiannya. Dia menyarankan agar Kosuke meneliti ilmu sains pada sebuah game bondon. Lalu Ibarada juga menjelaskan untuk meneliti cara taktis dan hemat dalam menyelesaikan rute game yang lebih efektif. Tiba-tiba datanglah Yukimura dan Kanade di hadapan mereka bertiga. Rupanya Kanade sedang latihan presentasi di hadapan Yukimura dan Himuro. Yukimura tidak puas dengan presentasinya dan sementara itu, Ikeda Sensei juga menjelaskan untuk mencapai level profesional dibutuhkan waktu sekitar 10.000 jam. Tiba-tiba Yukimura meminta jigong Kanade. Lalu datanglah Himuro dengan membawa beberapa sampel jigong miliknya. Rupanya, pengambilan sampel jigong segar itu untuk mengukur hormon oksitosin alias hormon hasrat adu gabrut. Sebagai contoh, pada saat Himuro sedang abok-abokan dan berpangku sebelah tangan kepada Yukimura pada acara pesta sebelumnya. Himuro yang protes pun langsung salam tempel dengan Yukimura. Dan hati keduanya pun jedak-jeduk deg-degser. Setelah itu datanglah alumni bernama Arika yang diundang khusus oleh Ikeda. Dia adalah seorang seniman amatir dan sedang mencari ide segar. Kemudian Himuro dan Yukimura mempresentasikan penelitian cinta mereka. Setelah itu Arika pun bekerja sama dengan Yukimura dan Himuro. Mereka pun pergi ke kamp pelatihan di Okinawa. Arika juga ikut dalam acara tersebut. Di pesawat itu Yukimura dan Himuro terlibat adu mekanik untuk melakukan eksperimen. Himuro lalu memberikan hukuman kepadanya. Beberapa saat kemudian Himuro ingin melakukan hasrat adu mekanik. Kemudian Kanade penasaran dengan cara kerja pesawat terbang. Singkat waktu, mereka akhirnya sampai untuk liburan di Okinawa. Mereka pun menginap di sebuah hotel yang sangat mewah dan rupanya dibiayai oleh Arika. Setelah itu mereka bermain di pinggir pantai. Terlebih Himuro dan Kanade menggunakan pakaian gemes. Kemudian para lelaki di sana bermain takol semangka. Giliran Ikeda Sensei dengan menggunakan disiplin ilmunya, dia berhasil menggetok semangka tersebut. Sementara itu Himuro dan Yukimura sedang kukucuprakan. Mereka berdua ingin melakukan eksperimen penelitian lagi. Terlebih dengan menggunakan pakaian gemes. Lalu tiba-tiba Ibarada didekati oleh lelaki hidung kecombrang. Kosuke yang panas hati langsung menghajar pala lelaki tersebut. Rupanya Kosuke salah paham dan para lelaki di sana sedang bermain game Boknom Go.
Himuro yang sedang asruk-asrukan di kamar lalu didatangi Yukimura. Dia pun lalu masuk ke kamar hotelnya. Kanade mempersiapkan presentasinya di hadapan mereka berdua. Selain itu, Himuro ada perasaan ingin berpangku sebelah tangan. Kemudian pada acara presentasi itu, Naoya mempresentasikan hasil penelitiannya. Sayangnya Kanade yang ikut menjadi penonton pun tidak paham meskipun dari judulnya saja. Sampai akhirnya Profesor Kaku menanyakan kepadanya untuk mencari alternatif judul penelitian yang lain. Kemudian giliran Kosuke mempresentasikan hasil penelitiannya. Dia menjelaskan cara efektif untuk menyelesaikan cerita game tersebut. Profesor pun menanyakan tujuan utama dari penyelesaian game. Namun bagi Kosuke, penelitiannya mungkin bermanfaat untuk di masa depan. Lalu giliran Kanade yang akan mempresentasikan penelitiannya. Dia merasa apruk-aprukan, gugup setengah edan. Dengan kekuatan hangat dan casan semangat dari Yukimura, Kanade pun lalu bersiap tampil. Himura yang melihatnya, dia pun merasa cemburu panas hati karena belum sekalipun dia mendapat pelukan hangat darinya. Kanade lalu mempresentasikan rute kencan di sebuah taman hiburan dengan metode TSP. Akhirnya setelah presentasi, Profesor Kaku mengatakan kalau debat dengan hasil penelitian Kosuke itu benar-benar hebat. Himuro ngamuk parah kepada Yukimura karena adegan pelukan hangatnya. Namun Yukimura berkilah kalau dia hanya ingin membantu Kanade saja. Selain itu Himuro pun merasa cemburu dan panas hati atas kejadian tersebut. Setelah acara presentasi itu, mereka pergi jogging ke sebuah akuarium. Namun Himuro dan Yukimura masih diselimuti bayang-bayang panas hati. Yukimura pun berspekulasi kalau Himuro marah kepadanya juga akibat siklus mencret. Setelah acara itu Yukimura mempresentasikan di hadapan Kosuke dan juga masih bertanya-tanya letak masalahnya. Sementara itu Kanade mendatangi Himuro yang apruk-aprukan. Himura mengatakan kalau Kanade tidak melakukan hal yang salah. Kemudian Kanade mengatakan kalau itu adalah bagian dari sebuah gejolak cinta. Himuro lalu mencoba meriset perasaan seperti ngaduk semen. Di masa lalu, Himuro juga pernah ditembak seseorang, lelaki hidung kecombrang. Namun dia menolak karena tidak paham soal percintaan. Setelah itu dia pun mencari strategi untuk berbaikan dengan Yukimura. Bersama dengan Kanade, Himuro lalu membeli sebuah hadiah untuk diberikan kepada Yukimura. Singkat waktu, malam pun poek, Himuro mencoba mendatangi Yukimura yang sampai labuh tikusruk. Himuro rupanya berada di pantai. Saat menemuinya, tiba-tiba hadiah yang diberikannya hancur lebur dan Himuro langsung lari ngabret edan. Pada jam 12 malam itu, Kanade bertanya-tanya karena Himuro belum balik ke kamar. Sementara itu Kanade pun datang ke kamar Yukimura dan menanyakan Himuro yang belum pulang. Akhirnya diputuskan, Yukimura menyuruh Kanade dan Kosuke untuk mencarinya. Saat bertanya kepada Ibarada, dia menyuruh Yukimura untuk bertemu dengan Arika di luar. Rupanya itu semua adalah settingan yang dibuat olehnya. Membuat Himuro lari ngabret dan asruk-asrukan karena hadiahnya rusak. Dia pun memberikan petunjuk di mana Himuro kabur. Di sisi lain, Himuro yang asruk-asrukan menepi di sebuah jembatan. Sampai akhirnya, dia pun kasarean dan bangun pada pagi hari itu. Tidak diduga, Yukimura pun menghampiri dirinya. Yukimura protes karena proposal penelitian yang dibuat banyak yang salah. Himuro langsung curcol karena emosi gejolak hati membuatnya tidak bisa konsentrasi. Sampai akhirnya mereka berdua pun berpelukan hangat dan beradu jigong. Akhirnya Yukimura membawa dan menemukan Himuro ke hotel. Akhirnya liburan mereka pun usai. Di akhir cerita, Yukimura dan Himuro tak tahan ingin melakukan perhelatan jigong. Kanade pun cabut agar perhelatan jigong itu lebih hikmat. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.